Ini adalah Subaru Forester, blasteran Jepang Amerika dengan mesin lebih besar, bodi lebih gede, teknologi lebih canggih, dan juga lebih aman. Maksudnya blasteran Jepang Amerika apa? Subaru kan Jepang. Nanti gue jelasin. Oke, jadi apa maksudnya Subaru Forester ini adalah blasteran Jepang dan Amerika? Biar tahu kita ajak kalian jalan-jalan ke Amerika. Karena waktu gua ke sana, itu nemu Subaru Forester itu gampang banget. Kalau di sini ibarat kayak nemuin Toyota Kijang, di sana tuh Kijangnya ya Subaru Forester di mana-mana ada. Soalnya itu mobil buat keluarga, terus bisa kemana aja, kan AWD kan. Nah, makanya banyak banget orang Amerika pakai Forester. Dan buat improvement buat generasi ini, Subaru banyak ambil input dari masukan-masukan konsumen mereka di Amerika. Makanya tampangnya jadi seperti ini. Maksud gue gini, kalau misalnya kalian itu logo Subaru ditutupin logo Ford misalnya, Ford Explorer, gak bakal ada yang curiga dan gak bakal ada yang nyangka ini mobil ini. Karena ini Subaru Forester yang baru tuh mirip Ford Explorer banget sih kalau di Amerika. Ya, tapi Subaru tuh terkenal dengan mesin boxer, AWD, dan teknologi keselamatannya, bukan karena desainnya. Dan ini adalah warna baru yang diberi nama River Rock Pearl. Ya, batu sungai mutiara. Kalau misalnya pakai plat gini, terus pakai plat dinas, terus tambahin tetot-tetot wiu-wiu, cocok sih. Nah, update lagi adalah kalau misalnya di fitur keselamatan Subaru yang dikenal dengan nama EyeSight, sekarang ada improvement berupa tambahan kamera mono di bagian tengah. Jadi kalau dulu 2 kamera, sekarang 3 kamera. Kamera tengah ini pandangannya tuh lebih luas dan lebih lebar, jadi harusnya dia bisa lebih baca lingkungan sekitar dan antisipasi dengan lebih tepat dan lebih aman. Harapannya seperti itu ya. Nah, habis itu kita lihat di lampu depannya. Dia lampu depannya udah pakai SRH atau Steering Responsive Headlight. Jadi lampunya tuh bisa belok-belok ngikutin arah setir. Jadi kalau kita belok kanan, lampunya nyorot kanan. Kalau kita belok kiri, lampunya juga nyorot kiri. Ini biar kita nambah bisa lihat kiri kanan ada apa dan mungkin menghindari kayak lubang jalan, apa-apa segala macam seperti itu. Bayangin kalau kalian misalnya lagi di tol gitu, terus exit penjagaan malam-malam, kan itu gelap banget ya. Feature SRH ini akan sangat-sangat membantu. Dan sebagai tambahan, mobil ini juga punya kamera 360 derajat di depan, samping kanan kiri, dan belakang. Terus pernah nggak kalian waktu mudik gitu ya pulang kampung, itu jalanan becek dan penuh lumpur dan nggak cuma ngotorin bodi tapi lampu juga. Kan kalau lampu kotor jadi kurang terang ya, makanya dia punya headlamp washer di sini. Kalau misalnya kita tarik tuas wipernya agak lamaan, dia bakal nyemprotin air buat bersihin lampu depannya. Terus kalau kalian lihat di grill itu di bagian atas logo Subaru ada garis tipis, kayaknya ventilasi ya. Tapi pas kita cek itu ternyata cuma aksen doang. Nggak beda jauh sama Kia Stinger GT sama Honda Civic Type R yang FK8. Lanjut ke samping, kita dapat pelek yang model itu agak-agak deja vu ya, mirip Honda CR-V generasi keempat, tapi dia two-tone. Dan kalau misalnya kita dia pakai bannya lumayan kompeten. Falcon, gila ini Falcon ZX dong. Dan dia ukurannya lumayan ya, 225 55 R18. Dan karena dia AWD, depan belakang ukurannya sama. Dan pastinya remnya cakram, keempat roda, ABS, EBD, brake hold, segala macam. Semuanya ada, stability control, ada semua. Jadi kalau namanya Subaru, fitur safety nggak usah diraguin lagi. Di sini dia ada ventilasi buat jalur angin gitu ya. Dan di sini juga ada, jadi angin masuk ke sini dan keluar dari sini. Nah, sekarang kita naik buat ngelihat detailnya. Jadi di sini ada aksen floating roof dan di belakang juga ada, nanti kita kasih lihat. Spionnya warna hitam dan seperti kita bilang tadi, dia ada kamera 360 derajat. Bagian bawah dikasih plastik yang ini kesannya kayak doff ya, biar kalau misalnya kita jalan-jalan gitu, misalnya kita jalannya kasar gitu ya, ada banyak kerikil, cetek. Kalau kena ini kan masih nggak terlalu masalah ya daripada kena body. Tapi kalau body tinggal kasih PPF gampang lah ya. Dan pastinya dia ada smart entry. Itu kunci. Ini ngebuka. Suaranya enak dan karena ini Subaru, tidak kelupaan dia ada gigi di pintu belakang. Ini buat apa? Jadi kalau Subaru bilang mereka nambahin gigi ini buat rigidity dan keselamatan, terutama pas terjadi benturan atau kecelakaan gitu. Jadi ini biar pintu itu nggak deform atau berubah bentuk dan tetap bisa dibuka buat penumpang itu keluar dari mobil setelah ada insiden. Sebenarnya tanpa ini pun pasti udah aman gitu ya, tapi
dengan ini, yaitu one step extra biar aman aja gitu kan, buat jaga-jaga. Terus mobil ini dia punya roof rail yang beneran bisa dikasih beban gitu ya, jadi bukan pajangan doang. Dan kalau misalnya Subaru itu di bagian atas kan bisa ditempel roof rack, roof box, atau bahkan tenda buat camping gitu ya. Makanya dia punya atap kaca itu sunroof yang ukurannya pas buat orang naik turun dari mobil ke tenda dan sebaliknya. Subaru tuh bener-bener mobil adventure ya. Dan gue gak nyangka mobil ini punya beberapa easter egg yang mengacu pada alam terbuka. Contoh, di kaca depan bagian penumpang, kaca belakang kiri sama kanan, itu ada siluet burung kolibri. Lihat deh kalau nggak percaya. Gue agak heran kenapa burung kolibri ya. Mungkin harusnya karena AWD, Subaru gitu kan. Mungkin harusnya kambing gunung. Tapi ya udahlah, yang penting udah dipilih dan jujur aja itu lucu. Dan nggak cuma di kaca-kaca tadi, di kaca belakang dekat wiper ada siluet gunung. Nggak tahu gunung apa, mungkin gunung Pancar, gunung Sindur, atau gunung Sahari. Intinya ada gunung di kaca belakangnya. Nah, lanjut lagi, di bagian pilar D itu ada aksen floating roof, tapi itu dipakai sama Subaru buat branding symmetrical AWD-nya. Makanya kalau dulu tulisan symmetrical AWD di pintu bagasi, sekarang pindah di pilar D kanan kiri, symmetrical AWD. Dan sebagai gantinya di pintu bagasi mereka kasih step gitu tulisan Forester segede gaban. Ini bikin kayak gini mahal kayaknya. Pastinya ada defogger, wiper belakang, lampu rem ketiga, dan pastinya buat bukanya elektronik. Tapi sebelum itu lihat tulisan Subarunya hitam, dan mobil ini sayangnya cuma punya knalpot satu. Padahal sebelah sini ada tempatnya tapi nggak dikasih. Nggak tahu. Dan lampu remnya pasti LED, tapi entah kenapa kebanyakan mobil Jepang lampu sen belakangnya masih bohlam. Agak nggak paham juga, tapi yaudah kita buka. Subaru Forester bukan mobil 7-seater, jadi nggak ada 3 baris, cuma 2 baris. Karena kalau biasanya di Amerika mereka pengen 3 baris atau 7-seater, ada Subaru Ascent, tapi itu nggak masuk ke Indonesia karena cuma ada setir kiri. Tapi sebagai gantinya dia punya bagasi yang gede banget, kotak, jadi dia praktis banget kalau pengen masukin semua barang kita. Mau buat jarak deket, jarak jauh, segala macam kecil. Tapi bukan itu yang pengen gue bahas, melainkan keunikan yang ada di Subaru Forester generasi baru ini. Pertama, lihat lantai bagasinya, lagi-lagi ada desain kayak gunung naik turunnya gitu ya. Itu satu. Kedua, lihat pintu ini. Ada tulisan Subaru sama kayak topografi di peta. Plus, di sebelah kirinya ada kompas. SUV Adventure ya. Dan di sini ada bukan gantungan ya. Jadi kayak tempat yang tutupnya bisa kita coba kalau pengen gantungin sesuatu. Dan nggak cuma di sini. Ada juga di sini yang ada tulisan maksimal 3 kilo. Jadi kalau misalnya pengen gantungin Petromak, mungkin telur gitu, teh tarik segala macam, bisa di sini kiri kanan ada. Jadi bener-bener mobil yang pas dibeli kayak ngajakin, ayo dong adventure, ayo dong camping, ayo dong healing kemana gitu, jangan dalam kota doang. Ini bener-bener mobil yang memfasilitasi ketika kita pengen hidup di luar kebiasaan, di luar normalitas kita. Pengen kemana gitu, kayak ke tempat yang jarang kita lihat gitu, jalanin aja kalau pakai mobil ini. Nah lanjut lagi, dia ada desain topografi lagi di bagian kiri sama kanan bagasinya. Keren sumpah. Ada speaker Harman Kardon dan di kanan kiri juga ada gantungan lagi. Plus di sebelah kiri sini ada colokan 12 volt. Terus kalau kita buka di sini, dia ada tray covernya, dan kalau kita buka lagi di sini ya, agak diangkat dikit sebentar. Kita dapat ban serep, dan di sini dia 17 inci. Jadi kalau pelek yang lain kan 18 inci, ini 17 inci pelek kaleng, tapi ukurannya masih nggak jauh beda sama pelek aslinya. Jadi kan banyak banget kalian yang komentar, ih ini mobil nggak pakai ban serep, pakai TRK gitu, tire repair kit, bla 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 segala macam. Sebenarnya itu masih bisa. Tapi kalau misalnya kalian adalah orang yang sedikit kurang percaya dengan tire repair kit, kalian prefer mobil yang ada ban serepnya, mobil ini masih memfasilitasi kalian. Karena gua tahu kalau ban serep biasa kan tinggal pasang, jalan lagi. Ya mungkin peleknya sedikit belang tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau pengen ngelipet jok belakangnya, ada switch di sini, jadi tinggal tekan, tinggal tarik gitu ya. Sebelah sini juga ada. Dan ingat, Subaru Forester banyak dipakai camping, jadi makanya lantainya flat banget. Jadi misalnya pasang kasur atau tikar gitu ya, bisa banget di sini nih. Ya. Jadi kalau misalnya simulasi camping atau diusir istri gara-gara telat pulang gitu ya, atau mungkin baru punya anak ingin menciptakan core memory bersama anak kesayangan gitu ya, ajak keluar jalan-jalan camping di Subaru pasti berkesan banget. Terus
gue baru nih merhatiin ya, di sini ada garis dan ada segitiga. Jadi ini buat apa? Ini buat petunjuk kita. Kalau misalnya masukin barang bawaan gitu, jangan ngelebihin batas ini biar kita tetap bisa ngelihat ke belakang dari spion tengah dengan jelas. Itu adalah detail kecil yang satu, menunjukkan kalau Subaru memperhatikan safety. Kedua, yang membedakan Subaru sama brand-brand lain. Karena mereka pengen mobil ini usable sepenuhnya. Benar-benar bisa dipakai buat segala keperluan ya, dengan aman. Iya. Sebelum kita masuk, di sini ada tombol buat kunci sama langsung tutup bagasinya gitu ya. Itu biasa. Tapi misalnya gini, misalnya kalian pinjemin mobil ini ke teman kalian atau saudara gitu ya, dan dia nggak tahu cara nutupnya, misalnya lagi lupa atau apa gitu, terpaksa nutup gini, dia bisa langsung override. Jadi kan kalau misalnya kita tutup paksa kan motor listriknya rusak, ini nggak. Jadi gini nih. Jadi Subaru nambahin beberapa kayak burung kolibri tadi, gunung, topografi segala macam buat mobilnya lebih menarik. Tapi begitu kita masuk ke sini ya, ini adalah desain interior yang identik sama Subaru-Subaru lain. Kecuali BRZ, jadi layar gede, terus setirnya sama, dashboardnya sama, segala macam. Tapi baik lagi bisa dimengerti mungkin karena Subaru itu nggak segede beberapa pabrikan kayak Honda dan Toyota. Padahal Honda aja salah satu dashboard kan. Kalau Subaru ya karena skalanya nggak segede Honda, well, setir dia pakai bahan kulit dan jahitan dan penuh dengan tombol. Di sebelah kiri ini buat multimedia, bisa buat ganti musik, ganti gelombang radio segala macam. Dan sebelah kanan ini buat ada Subaru EyeSight-nya. Nah, dia ada adaptive cruise control, terus lane keep assist, rem otomatis depan dan belakang. Jadi kita mundur terus tahu-tahu bisa ada anak kecil gitu, dia bisa ngerem sendiri. Jadi lumayan bagus ya. Dan juga buat ganti-ganti drive mode antara sport, normal, dan intelligent gitu ya. Intelligent itu ya kayak normalnya lah, dan sport itu lebih responsif seperti itu. Terus instrumen masih analog biasa, tachometer, speedometer, dan layar tengah yang full color. Plus kalau kita di tengah sini, gue agak sayang gitu ya sama Subaru karena mereka tadi kan kita lihat ada gigi di pintu segala macam, terus ada indikator batas bagasi, barang-barang di bagasi gitu kan. Itu bukti kalau mereka sangat memperhatikan keselamatan safety. Tapi kenapa mereka mempercayakan touchscreen buat ngontrol sebagian besar fungsi kayak misalnya AC gitu ya. Untungnya ada tombol temperatur fisik di sini. Jadi kalau pengen ngatur suhunya bisa lebih panas atau lebih dingin gitu bisa di sini. Tapi buat nyala matiin sama fan speed itu masih dari sini. Subaru please kalau misalnya bisa kasih tombol fisik. Karena gue senang masih ada tombol fisik di sini. Jadi kalau buat tune di sini, volume di sini masih tombol fisik, syukurlah demi Tuhan, syukur. Dan electronic parking brake tombol di sini, kamera 360 tombolnya di sini, dan ada cup holder diagonal dan ada colokan 12 volt di sini. Plus yang baru di sini adalah ada wireless charger, auxiliary, masih ada yang pakai ya, USB-C sama USB-A seperti itu. Terus buat pilihan interiornya dia ada yang coklat, ada juga yang hitam kayak begini. Hitamnya dia pakai motif jahitan bronze atau coklat gitu ya dengan motif heksagonal di bagian sini. Dan kalau bahan-bahan dia kombinasi antara bahan yang empuk, soft touch kayak rubber gitu atau karet. Misalnya kayak di sini nih, karet, agak karet, tapi kombinasi sama plastik juga di sini. Itu beberapa plastik dan ada bahan alcantara juga atau suede ya. Misalnya di bagian samping-samping joknya. Posisi nyetir normal, ergonomis, nyaman. Setir tilt teleskopik pastinya ya. Dan jok depan itu keduanya elektrik, tapi jok driver itu 10 way. Kalau penumpang nggak sebanyak itu, tapi tetap elektrik. Posisi center console lead-nya ini mungkin harusnya bisa digeser buat jadi armrest ya, tapi ya udahlah, kita buka. Dan Subaru small detail kayak gini bagus ya. Dia ada potongan di sini, jadi kalau kita ngecas HP gitu, kabelnya tuh nggak kejepit sama tutupnya. Emang dia tuh nggak gede-gede amat, tapi ya cukup lah. Terus di sini ada sun visor, masih ada lampu, bagus, nggak pelit lampu kayak merek sebelah ya. Terus kalau misalnya ada matahari gitu dari samping gitu ya dan silau, ini bisa di-extend buat nutupin silau mataharinya. Buat buka sunroof di sini, tapi buka ini kayak masih manual. Tuh kan masih manual, tapi kalau buka kacanya udah elektrik. Tadi kita udah lihat ada layar gede di sini, wireless charger, cup holder segala macam, dan persnelangnya masih persnel konvensional. Dia pakai CVT dan ada mode manual juga. Tapi pindahinnya naik turunnya bukan dari sini, tapi dari pedal shift yang ada di setir. Dan bicara soal setir, ini Subaru merek Jepang. Tapi entah kenapa, sen sama lampunya di kiri, wipernya di kanan.
kayak mobil dari Amerika atau Eropa gitu ya. Agak-agak kebalik tapi ya udahlah. Terus kita lihat lagi di dekat dengkul supir sebelah kanan itu ada tombol pastinya buat ngatur seberapa tinggi sorot lampu depan, buka tutup pintu bagasi, dan nyala atau matiin kick sensor buat buka pintu bagasinya. Ya, jadi mobil ini bisa kita buka bagasinya pakai tendang aja. Jadi kalau misalnya kita lagi bawa barang gitu ya di tangan penuh banget dan kita nggak bisa buka bagasinya karena repot, kita tinggal sliding aja dan bagasinya bakal kebuka. Tapi entah apa alasannya, sensor itu bisa dimatiin pakai tombol di sebelah sini. Dan untungnya Subaru tidak lupa buat bikin ada sedikit bumbu di bagian interior. Jadi contoh, di pintu depan bagian bawah banget ada motif topografi lagi plus jejak sepatu. Ini kayak jejak sepatu apa ya? Sepatu boot kayak Caterpillar gitu atau mungkin sepatu militer. Habis dari barak sama Kang Dedi kayaknya. Dedi Cahyadi. Terus dia pakai speaker Harman Kardon banyak banget, bahkan sampai bagasi ada speakernya tadi kalian lihat. Terus karena ini Subaru, pilarnya itu nggak begitu gede dan kita bisa ngelihat keluar dengan bagus, kaca depannya gede, enak buat ngeliatnya, dan khusus buat pengemudi ada memory seat. Ya, jadi overall itu interior bagian depan si Subaru Forester ini, tapi kita lihat dulu layarnya kayak gimana. Kita nyalain dulu. Pertama-tama di bagian atas ini ada sensor yang ngarah ke mata kita buat baca drivernya. Driver monitoring system, sensornya di sini. Ya. Oke. Pertama-tama ada X mode buat ngatur sikap AWD-nya, pembagian tenaga dari depan, belakang, kiri, kanan gitu ya. Ada 3 pilihan, normal, snow, dirt, jadi buat tanah, deep snow, sama mud. Jadi kita bisa atur-atur tergantung kita lagi lewat jalanan yang kayak gimana. Kita geser, ini buat data kayak seberapa dalam kita injek pedal gas, konsumsi bensin, dan pitch and roll. Ngomong-ngomong soal bensin, mungkin nih kalian penasaran, ini bensinnya Subaru gimana? Gue pakai generasi kemarin yang mesin 2000 cc 4 silinder NA AWD, dapat rata-rata sekitar 113, 114. Dan karena ini mesinnya lebih gede, mungkin dia 110, 111 atau mungkin 112 lah ya terbaiknya. Kita lihat coba. Ntar. Oke. Oh, ini buat jalan doang. Dan ini multimedia. Peta, radio, media, telepon, dan auto start stop di sini. Aduh, kenapa nggak pakai tombol? Tapi ya oke lah. Coba car info, kita lihat, kita bisa lihat AWD, pitch, roll, maintenance. Ya karena mobil ini masih baru, nggak ada yang terlalu perlu diganti secara cepat ya. Nah ini AVH, auto vehicle holding, brake hold, itu di sini. Setting coba lihat. Jam, display, wifi segala macam. Kamera, ya oke. Ya oke lah. Nah uniknya Subaru adalah kita bisa masukin tanggal ulang tahun kita atau tanggal anniversary. Jadi misalnya tanggal 1 Februari misalnya ulang tahun kita, dia bakal nyala dan ngucapin selamat ulang tahun gitu di tanggal 1 Februari. Unik ya Subaru tuh. Suara, map segala macam semuanya bisa dilihat di sini. Oke, bagus ya. Ya, banyak yang bisa diatur. Kita balik ke home screen dan kita bisa matiin displaynya kalau mau. Tapi kita lihat di sini. Oke, stability control segala macam, dan seperti yang tadi gue bilang AC-nya di sini semua. Aduh, oke lah. Jadi ya, please touchscreen udah cukup lah, kasih tombol biasa gitu. Please banget. Nah, ini buat ngatur mobilnya. Jadi yang tadi gue bilang X mode, cruise control. Nah, adaptive cruise controlnya kita bisa atur karakteristiknya. Jadi mau yang standar, eco, comfort, dynamic segala macam. Jadi pas misalnya dia akselerasi, dia bisa atur. Kalau eco tarikannya halus, comfort lebih nyaman, standar, dynamic dia bakal akselerasi dengan lebih agresif seperti itu. Nah, auto vehicle, steering responsif yang tadi gue bilang, dia bisa nyorot lampunya pindah-pindah kanan kiri seperti itu. ADAS-nya juga bisa nih pre-collision yang buat rem otomatis depan belakang gitu-gitu ya. Dan masih banyak lagi. Dan karena ini Subaru, jadi kalau kita matiin mobilnya gitu ya. Sebelum itu kita lihat kamera 360-nya dulu ya. Wih. Oke. Cukup. Ya nggak cukup juga sih. Agak sedikit kurang, tapi ya effort yang bagus. Kadang-kadang brand sebelah aja belum tentu mau ngasih kamera 360 derajat gitu ya. Ya sebuah kemajuan buat Subaru. Oke, cukup. Dan pas kita matiin, dia ada salam perpisahan berupa see you. Nih, kita matiin, kita buka pintu. See you. Duduk belakang Subaru Forester. Ini mobil keluarga jadi lega. Kepala bagus, kaki bagus, lega di sini nggak ada masalah kalau soal ruang. Dan
Bahan-bahan di sini ya, ini plastik tapi agak tebel gitu ya, dan masih ada bahan suede Alcantara di sini, jahit-jahitan segala macam, dan kantong untungnya ada di keduanya ya gitu. Bagus, jadi nggak cuma satu sisi doang. Buat ngecas ada USB-C, USB-A, dan ada AC, tapi kita nggak bisa ngatur temperatur maupun fan speednya gitu. Agak sayang. Terus lagi-lagi, meskipun mungkin kurang lebih sebenarnya interiornya biasa aja, tapi ada beberapa detail yang bikin mobil sedikit lebih menarik. Contoh, di pintu kanan kiri itu lagi-lagi ada motif ala-ala topografi dan ada kayak tapak kaki anjing gitu ya. Nah, lanjut lagi di bagian ini door sill gitu ya. Itu ada motif topografi lagi dengan beberapa bintang Subaru. Nah, gue bilang juga apa? Mobil ini banyak detail kecil yang unik. Kita lihat di sini ada armrest, cup holder, tidak ngeplek. Ada lampu di sini dan ini posisi yang paling rebah. Asli, ini enak banget sih kalau misalnya pengen relax. Tapi ada satu yang gue jujur agak kurang ngerti sama mobil Jepang di sini ya. Sabuk pengaman buat 3 titik buat penumpang tengahnya itu ditarik dari sini. Jadi ini bakal sedikit ngalangin visibilitas belakang dan mungkin tergantung postur badan, sabuk pengamannya bakal agak ganggu di leher. Kenapa sabuk pengamannya nggak dari sini aja gitu ya? Gue agak nggak ngerti sih. Sama untungnya jok ini udah ISOFIX jadi cocok buat pasang jok bayi. Nah, kalau Subaru Forester yang kemarin di Jepang itu punya 3 pilihan mesin, 1800 cc turbo, 2000 NA sama 2500 NA. Kemarin mereka pilihan 2000 karena menurut mereka itu udah kombinasi pas antara ya tarikan sama efisiensi. Nah, buat generasi ini kayak Subaru lebih berani ambil risiko atau ambil keputusan karena sekarang dia pakai mesin 2500 cc 4 liter dan pastinya boxer. Kasih mesin lebih gede, mungkin buat tenaganya lebih enak kali ya. Dan dia punya tenaga sekitar 185 PS, 274 Nm. Itu untuk torsinya. Dan pastinya karena Subaru penggeraknya symmetrical AWD dengan torque split yang pintar antara roda depan belakang dan kiri kanan. Tergantung X mode juga. Dan dia pakai Lineartronic CVT khas Subaru. Dan kalau kalian lihat, mungkin ya gue tahu ini mobil harganya udah agak lumayan, tapi dia kenapa masih pakai beginian ya? Itu minusnya. Plusnya, kalian lihat nggak? Dia tuh cukup baik ngasih peredam. Nggak cuma di kap mesin, di firewall ya kelihatan pastinya, tapi di kanan kiri nih, sini sama sini, bahkan deket tower suspensinya itu ada peredam dan baik lagi, mereka baik yang ngasih peredamnya, banyak loh, asli. Dan jangan lupa dia bensin minimal RON 95. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Seperti gue bilang, ini sebenarnya Subaru yang didesain untuk pasar Amerika, tapi kebetulan value AC Forester yang masih ada. AWD, mesin boxer, interior praktis, dan beberapa detail yang digunakan atau diciptakan untuk mempermudah aktivitas adventure. Panoramic sunroof, bagasi gede, kabin belakang gede, forward sliding, lipat rata semuanya ada di sini. Dan beberapa detail kecil kayak burung kolibri, gambar gunung, topografi, jejak sepatu, jejak anjing gitu ya, bikin mobil ini jadi sedikit lebih interesting. Kita belum tahu harganya, tapi kalau misalnya udah dikasih tahu, ntar kita taruh di sini. Kalau misalnya belum ditulis ya berarti belum dikasih tahu. Oke. Jadi ya cukup menarik sih Subaru Forester ini. Dan ingat, Subaru itu ada penggemar setianya. Biarpun kalian ngeliat kok kayaknya nemu Subaru itu agak jarang ya. Tenang aja, yang beli mobil ini pasti ada aja. Oke, jadi itu dia dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.